Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islami Twinda, masih membahas tentang keluargaku nomor 1. Masya Allah. Saya udah janji sama jamaah buat balik lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita lanjut lagi, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram ya. Dari @resadevani10. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya, mana yang harus didahulukan soal perekonomian? Apakah keluarga kita dulu atau orang tua dan mertua? Apakah harus mencukupi kebutuhan keluarga dulu baru orang tua atau mertua? Mohon penjelasannya. Karena saya berpikir ya, mendahulukan orang tua atau mertua, insya Allah rezekinya akan ditambah lagi Ustadz. Walaupun orang tua dan mertua itu tidak tahu keadaan perekonomian kita kayak gimana. Ini hebat ini dia. Dia agak gengsi sebenarnya kayaknya, cuma berharap pahala juga. Saya aja jawab, silakan Syekh. Tafadhol Syekh. Masyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaan luar biasa juga, sangat penting. Tetapi jawabannya sebenarnya sudah kita bahas tadi. Khususnya dari Ustadz Syam tadi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Yang terutama adalah keluarga dulu. Sang suami dia tanggung jawab istri dan anak-anak. Dan orang tuanya, itu kewajiban khususnya bagi suami. Tanggung jawab dia, istri dan anak-anak, dan ayah dan ibunya kalau mereka tidak punya kemampuan. Kalau mereka sudah punya kemampuan sendiri, tidak tanggung jawab sang suami. Nah, itu bagi suami. Kalau mertua tidak ada kewajiban sama sekali. Wallahi tidak ada kewajiban sama sekali. Tetapi bukan artinya tidak peduli sama mertua. Seperti yang tadi sampaikan dari Ustaz Maulana. Kalau punya kelebihan, jangan sampai kita mencari orang jauh, miskin atau fakir. Padahal di antara keluarga yang dekat mereka punya kebutuhan. Mereka lebih berhak daripada orang yang jauh. Apalagi pahalanya 2 kali lipat. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala kerabat silaturahmi. Masya Allah. Itu bisa juga diterapkan, mungkin diatur Mas ya. Seandainya gajinya sekian, dibagi nih orang tua walaupun cuma sedikit-sedikit ya. Tapi tetap kebagian, tapi diutamakan juga keluarga. Masya Allah, mudah-mudahan nanti makin lama makin tinggi, makin besar bisa ngasih orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram juga masih dari @lisi_seligi90. Selgi90. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Salah nggak ya jika saya cemburu terhadap suami lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah orang tua ketimbang menghabiskan waktu dengan anak dan istri? Nah ini kayaknya pernikahannya baru nih, belum lama, biasanya kayak gini nih. Ustaz Syam, mohon izin dijawab karena kadang-kadang memang begitu kenyataannya. Kamu ditelepon sama istri, lagi di mana? Lagi di rumah mama. Kok nggak ngomong gitu? Nah, itu sering terjadi zaman dulu waktu awal menikah. Baik, subhanallah. Kalau ditanya salah nggak sih cemburu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nggak sih cemburu? Nggak salah. Karena namanya perasaan, pasti ada perasaan cemburu antara istri dengan orang tua. Jadi subhanallah, kalau mau ditanyakan bagaimana sih sebenarnya pembagian waktu ini, maka sebenarnya ketika kita sudah menikah, ini tanpa bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi, maka waktu kita itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan kita, dan yang menjadi kewajiban kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Apabila orang tua sebenarnya membutuhkan bantuan kita, maka kita juga wajib untuk berbakti kepada orang tua. Jadi bukan sesuatu yang dilematis sebenarnya. Boleh saja sang istri membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, dan itu yang paling utama. Ketika ternyata sang anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tuanya, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh sang istri bukan bertanya ke Islam itu indah, tapi bermuhasabah diri. Apa yang membuat suami saya tidak betah di rumah? Apa yang membuat dia lebih betah di rumah orang tuanya? Oh ternyata yang membuat lebih betah di rumah orang tuanya, kalau di rumah orang tuanya disayang-sayang, kalau di rumah saya ditendang-tendang. Subhanallah, jadi ada perbedaan perasaan yang dirasakan. Jadi bermuhasabah diri. Baru yang kedua, tanyakan kepada suami, apa salah saya? Maafkan saya kalau ada salah saya. Kalau kau mau ke rumah orang tuamu, tolong ajak saya, karena saya juga mau berbakti sama mertuaku. Jadi itu yang paling indah, minta diajak untuk ke rumah ibunya. Pengalaman pribadi. Bukan Ustaz, karena kok pengalaman pribadi. Mertuanya lagi nonton, istrinya lagi nonton Ustaz. Boleh saya nambah boleh, satu, silakan, penting sekali. Iya. Subhanallah, sejak saya nikah, sudah sekarang hampir 17 tahun. Masya Allah. Sejak hari pertama, istri saya selalu mengajak saya
mendorong saya menghabiskan waktu bersama orang tua. Ya Allah. Kenapa? Tahu kenapa? Karena istri saya cerdas. Tahu kenapa? Karena Allah membalas dari anak-anak kita nanti. Oh iya Masya betul. Allah. Jadi mencontoh nanti anak-anak kita kalau begitu Balasannya juga sama nanti, kita. Bas. Ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah sekarang waktunya kita sama-sama, ini adalah segmen paling favorit saya, yaitu adalah berdoa bersama. Karena dari seluruh Indonesia banyak orang jutaan yang mengaminkan. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, apalagi ini hari Jumat ya, dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabe guruku Syekh Ustaz Fana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bansos yang satu ini bukan bantuan sosial ya mengenai uang atau materi. Bansos yang satu ini harus dilakukan dan diberikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Oh nih gawat kalau sampai enggak nih jamaah nih ya. Suami harus perhatikan kalimat istri dengan baik. Karena apa? Kalau salah dengerinnya, salah tafsirannya malah bahaya. Ribut akhirnya. Janganlah kalian bagi seorang suami membenci dan memarahi istrimu. Harus disayang. Maka ketika seorang wanita telah menikah, menjadi kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya. Baik dalam urusan pendidikan duniawi maupun pendidikan ukhrawi yaitu pendidikan agama. Maka ternyata dalam hal berumah tangga ada yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini sepanjang hayat sampai sama-sama meninggal dunia atau salah seorang di antaranya meninggal dunia, barulah berakhir yang namanya memberikan cinta dan kasih sayang. Bukankah merawat ketika sedang sakit itu bagian daripada cinta dan kasih sayang?